Butuh waktu sepekan bagi polisi untuk meringkus pelaku yang sempat berpindah-pindah tempat. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Ancaman pidana hingga 15 tahun penjara pun menantinya. Jadi setelah kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi di TKP, setelah itu kami membentuk tim khusus mulai tanggal 7 malam mencoba untuk mencari yang diduga pelaku. Setelah itu kami mendapat informasi bahwa asalnya yang diduga pelaku berada di wilayah Kecamatan Jenggawa. Ternyata pelaku ini berpindah-pindah tempat, dan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 sekitar pukul 7 pagi kami mendapat informasi bahwasanya ada orang yang tidak dikenal. Kemudian kami mencoba untuk mencari tahu siapa orang yang berada di desa di wilayah Temperjo. Setelah itu, setelah di cross check, ternyata benar orang yang sedang kita cari. Jadi untuk pelaku saat diamankan sedang berada di seperti gudang kosong. Pada saat itu sedang rebahan dan sedang istirahat. Jadi dari hasil penyelidikan kami, memang si pelaku ini menggunakan sepeda motornya mencoba untuk melarikan diri. Dan dari informasi yang kami dapat, pelaku ini memang melakukan kegiatan tersebut tanpa bantuan orang lain. Jadi dia berangkat dari TKP, kemudian berhasil kita lakukan penyelidikan di sekitar wilayah Jenggawa, kemudian terakhir berhasil kita lakukan penyelidikan juga berdasarkan informasi dari rekan-rekan Polsek, kemudian warga masyarakat yang ada di Temperjo pada tanggal 12 Desember 2020 tersebut. Jadi murni dia sendirian tanpa bantuan orang lain. Setelah kita amankan, kita langsung melakukan pemeriksaan terhadap yang kita duga kuat melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian dari hasil pemeriksaan kita memang benar si pelaku ini adalah suami dari korban itu sendiri dengan inisial SLH, umur sekitar 36 tahun. Hilaf Pak, nggak kelihatan Anda Pak. Jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan, dia mengakui apa yang sudah dilakukannya, kemudian dia menyesal terhadap apa yang sudah dilakukannya terhadap istrinya sendiri. Jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan, si tersangka ini sudah mengakui bahwasanya memang dialah yang melakukan tindak pidana tersebut, dan dia juga meminta maaf kepada jenazah korban pada saat di TKP. Dari hasil pemeriksaan kami, motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah karena sakit hati terhadap korban, karena menurut keterangan dari pelaku bahwasanya korban ini temperamental dan sering marah-marah terhadap pelaku, sehingga pelaku pada saat kejadian secara spontan langsung mengambil sabit kemudian membacok kepala korban sehingga korban tersungkur dan meninggal dunia. Lama cekcok Pak. Cekcok masalah rundingan masalah Mbak IP ini Pak, Mbak Ipar. Siapa yang membuat? Kan kawin siri dia Pak.
kawin siri dari Bali. Terus nyampe di sana disuruh kawin sah sama saya, berdua nama istri itu Pak. Katanya mau dibetulin rumah, uangnya itu buat betulin rumah. Gak ada Pak, gak ada sakit hati saya, cuma hilap peteng lah Pak, gak kelihatan Pak. Ya mukul dulu dia Pak, kan saya diusir Pak. Dipukul dulu saya sampai pingsan Pak. Terus beberapa menit kemudian saya berdiri pelan-pelan ke tabing itu Pak. Habis itu dia ngomel-ngomel terus, disuruh bawa celana sama bajunya itu Pak. Habis itu saya kelihatan, terus saya pukul jidatnya sini Pak, 1 kali Pak. Pukul jidatnya 1 kali. Habis itu dia mukul ke saya, terus ngigit Pak. Habis itu saya ambil celurit pas Pak, di bawah lemari itu Pak. Langsung saya bacokkan 3 kali Pak. Langsung putus itu, cekat dan ada celuritnya itu di sini. Ya saya ciumin Pak. Habis itu saya minta maaf, Dek. Seboran seminyak, oh iya Dek, kapannya kok hilaf, kok tak padang lah. Kenapa Pak saya Pak? Minta maaf. Ya menyesal Pak, menyesal beribu-ribu menyesal saya Pak. Setelah itu lari atau sebelumnya? Ya menghindar dari massa itu Pak, takut di massa Pak. Dari hasil otopsi juga ditemukan ada beberapa bekas pukulan di bagian dada sebelah kiri. Jadi setelah dibacok tersungkur, pelaku memukul dada korban sebanyak 6 atau 7 kali. Setelah itu membenturkan kepala korban bagian belakang karena ada juga bercak darah di bagian belakang yang mengakibatkan adanya pendarahan terhadap otak. Jadi untuk pemicu cekcok tersebut tidak ada kaitan dengan orang ketiga. Memang dari pemeriksaan kami baik terhadap saksi-saksi yang ada di sekitaran TKP, begitu juga terhadap tersangka yang sudah kami periksa, memang dari keterangan tersebut menyebutkan bahwasanya korban dengan tersangka ini sering cekcok, sering adu mulut, sehingga membuat si tersangka ini mungkin pada saat itu spontanitas langsung menghabisi nyawa korban. Jadi untuk pasal yang kami terapkan, pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara.